Sebagai timbal balik tentu tidak gratis. S harus menyerahkan sejumlah uang, termasuk memenuhi berbagai permintaan dari AM yang katanya untuk kebutuhan anak PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Beranikah pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menindak tegas perbuatan AM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu membahas atau mengupas berbagai macam isu yang terjadi di Aceh, bumi tanah rencong. Untuk kali ini, pertemuan kali ini, saya akan coba mengajak Anda menilik atau melirik para pemburu cuan atau pemburu rupiah di samping pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Sahabat titik balik, dunia usaha dan politik di Aceh, bumi tanah rencong kembali terusik. Lagi-lagi ini bukan tanpa sebab. Simak saja di tengah perseteruan pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA 2024 antara DPR Aceh versus pemerintah Aceh yang belum tuntas, muncul kabar tak sedap. Diduga salah satu kerabat pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki berinisial AM berusia 56 tahun melakukan penipuan dan penggelapan terhadap seorang pengusaha lokal di Aceh berinisial S berusia 31 tahun. Akibat dugaan tadi, AM, sang kerabat dekat PJ Gubernur Aceh, terpaksa berurusan dengan penyidik di Polda Aceh. Itu terjadi setelah S melaporkan AM pada tanggal 18 Oktober 2023 lalu. Seperti banyak kasus dengan modus operandi serupa, AM menjanjikan paket pekerjaan atau proyek kepada S. Salah satunya pekerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit regional Cut Nyak di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, serta beberapa paket lainnya. Sebagai timbal balik tentu tidak gratis. S harus menyerahkan sejumlah uang, termasuk memenuhi berbagai permintaan dari AM yang katanya untuk kebutuhan anak PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, seperti katakanlah laptop maupun dengan handphone seri terbaru. Tanpa berpikir panjang, S sebagai seorang pengusaha tentu alibinya bermain. Dia luluh dan menyerahkan apa yang diminta oleh AM, termasuk uang cash. Dan ada sebagian yang ditransfer melalui rekening dari AM. Kabarnya tak kurang dari 680 juta. Dari total 1,5 miliar yang telah disetorkan oleh S kepada AM baik dalam bentuk barang, transfer maupun uang cash. Namun setelah beberapa pekan berganti bulan, ternyata AM tidak memenuhi janjinya, alias tidak memberi paket pekerjaan kepada S, sementara uang S juga tidak dikembalikan. Setelah beberapa kali dilakukan komunikasi dan negosiasi, AM selalu berkelit, berdalih tidak mengangkat telepon, tidak mau ditemui, berjanji akan membayar, berjanji akan menyicil. Namun kabar terkini hal itu juga belum dipenuhi oleh AM. Nah, merasa ditipu dan uangnya telah digelapkan oleh AM, S kemudian melaporkan AM ke penyidik Polda Aceh. Bagi saya atau mungkin Anda semua sudah sedikit mengenal ya tentang sosok AM. Ini memang bukan
figur baru, terutama sejak Ahmad Marzuki dilantik pada tahun pertama sebagai penjabat Gubernur Aceh. 1 tahun pertama atau 1 tahun lalu. Sosok AM ini memang sering berada di pendopo di beberapa kesempatan atau acara, selalu mendampingi PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Memang berbeda dengan tim-tim yang lain atau kerabat-kerabat yang lain. AM lebih senang untuk menyendiri dan bergerak secara undercover atau silent. Kalaupun ingin bertemu dengan para pihak, baik pengusaha maupun pejabat atau kepala dinas di jajaran pemerintah Aceh, dia lebih senang untuk mengundang atau memanggilnya ke pendopo, masuk dalam satu ruangan atau satu sudut. Disitulah mereka berbicara. Nah, figur AM ini juga namanya pernah sempat viral. Ini terkait dengan bocornya satu rekaman yang dulu juga pernah saya ungkap atau diungkap di laman modusaceh.co maupun tabloid Modus Aceh. Rekaman ini berisi suara seseorang yang berkomunikasi dengan kepala Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Isi dari rekaman itu adalah mengenai permintaan paket pekerjaan sekaligus fee dari anggaran yang didapatkan itu. Akibatnya ketika itu persoalan ini atau berita ini menjadi viral dan beredar luas di sejumlah kalangan, baik pengusaha di Banda Aceh atau di Aceh, di Medan maupun di Jakarta pada akhir Desember 2022 lalu. Dari hasil pelacakan tim redaksi Modus Aceh ketika itu dan keterangan sejumlah sumber terungkap diduga ya ini merupakan rekaman pembicaraan seperti yang saya katakan tadi antara AM dengan Direktur Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh saat itu. Sumber di jajaran kantor Gubernur Aceh kepada saya menyebut bahwa komunikasi itu bermotif konsultasi antara pimpinan rumah sakit dengan AM. Ini terkait siapa pemenang, berapa fee yang harus diambil, ya. Ini mengenai paket pengelolaan cleaning service dan pengadaan makanan atau catering di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Anggarannya sekitar 3 miliar lebih pada tahun 2022 lalu. Apakah hanya itu saja peran yang dimainkan oleh AM? Tunggu dulu. Hasil penelusuran saya juga ke sejumlah narasumber, ada ungkapan atau mengungkap bahwa AM adalah satu dari sejumlah orang di lingkaran PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang kini gencar atau gemar memburu rupiah maupun cuan. Sebut saja ada inisial F, MY, SD, ada juga S, ya. Mereka berbagi peran, ya, mulai dari urusan proyek hingga ke kutak-katik posisi dan jabatan sejumlah kepala dinas di jajaran pemerintah Aceh. Termasuk juga beberapa badan usaha milik daerah atau BUMD seperti misalnya Bank Aceh. Mereka ini bertindak sebagai broker untuk dalam tanda petik ya jual beli jabatan. Mengaku bisa mengurus, bisa menempatkan orang, bisa memindahkan orang. Lagi-lagi itu tidak gratis. Sebaliknya juga mereka bergaya mengundang investor ke Aceh untuk berinvestasi, tapi di balik itu semua juga mereka ada negosiasi-negosiasi yang mereka ambil. Ini menurut sebahagian sumber dan masih berupa dugaan. Tragisnya, saya tidak tahu apakah praktek-praktek culas baik dilakukan oleh AM maupun tim kerjanya tadi diketahui atau tidak oleh penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Tapi yang pasti para pemburu rupiah tadi begitu leluasa menjalankan operasinya. Itu terjadi sejak 1 tahun lalu. Lantas bagaimana dengan posisi AM yang juga kerabat dekat? Kalau tadi tim kerja itu hanya sebatas tim kerja yang diambil dari berbagai kalangan.
ada mantan aktivis, ada akademisi, ada juga profesional, dan lain-lain. Tapi khusus untuk AM ini jelas kerabat dekat yang masih memiliki hubungan pertalian darah dengan penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Bagaimana sikap dia dengan proses hukum yang kini ada di Polda Aceh? Tentu menurut saya pertama, kalau memang benar-benar Ahmad Marzuki tidak tahu, tidak restu dengan apa yang dilakukan atau perbuatan culas AM tadi, tentu dia tidak akan menghalang-halangi serta menghambat proses hukum yang kini sedang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh. Dan sebaliknya, ada berhembus kabar dari sumber saya di Polda Aceh maupun di jajaran kantor Gubernur Aceh, pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki ada beberapa kali membangun komunikasi dengan elit atau pimpinan di Polda Aceh. Bisa saja tujuannya hanya untuk meredam mungkin agar kasus ini tidak berlanjut atau tidak menguap ke permukaan. Kedua, jika PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki komit dengan pernyataannya atau ucapannya terdahulu bahwa dia datang ke Aceh tidak mencari cuan atau uang, tapi dia ingin membangun Aceh, maka dia harus menindak tegas apa yang diperbuat ataupun segala perbuatan yang dilakukan AM maupun beberapa oknum tim kerjanya. Pertanyaan saya kemudian adalah, beranikah pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menindak tegas perbuatan AM dan oknum tim kerja tadi yang memang bergerak secara amat sangat liar ya pada tahun kedua Ahmad Marzuki? Tentu waktu yang bisa menjawabnya. Apakah ini peletek-peletek bulus seperti ini akan terus terjadi atau berhenti sampai di sini? Kita tunggu saja. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.